Seperti yang saya janjikan kemarin teman-teman, hari ini saya akan melakukan pemupukan tanaman cabai saya setelah pohon semangkanya sudah saya bersihkan. Kemudian nanti saya akan menggunakan pupuk kimia teman-teman, makanya ditonton videonya, kemudian simak videonya agar teman-teman tidak menanyakan sesuatu yang sudah saya jelaskan. Untuk pemupukan tanaman cabai ini saya hanya menggunakan pupuk yang simple, pupuk yang mudah didapati. Mungkin pupuk yang saya pergunakan kali ini banyak sekali teman-teman menentang karena tanaman cabai sudah mengeluarkan buah, tapi kenapa masih saya pergunakan pupuk ini. Tapi di sini saya bicara hasil, bukan bicara masalah pupuk. Jika kita semua menanam tanaman cabai sudah sulit, repot untuk menentukan pupuknya, nanti yang terjadi tanamannya akan berpengaruh dan berdampak. Ada keterlambatan untuk melakukan pemupukan. Pupuk yang ada di daerah teman-teman semua, yang penting dipahami adalah fasenya, fase generatif dan fase vegetatif, begitu juga sebaliknya. Buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, Heri Petani Indonesia, seandainya video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe. Siapa tahu video-video yang kami bagikan bermanfaat. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya, Heri Petani Indonesia, pada kesempatan pagi menjelang siang ini, tepatnya tanggal 29 Oktober 2023, di hari Minggu teman-teman. Saya akan melakukan pemupukan seperti yang saya janjikan kemarin. Setelah pohon semangkanya sudah saya bersihkan, saya baru melakukan pemupukan. Nanti pupuknya apa, kemudian dosisnya berapa, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Dan saran buat teman-teman semua, untuk pemupukan sebenarnya cukup mudah sekali di dalam melakukan ataupun budidaya tanaman cabai. Kalau saya, pupuk yang ada yang mudah didapati itu yang selalu saya pergunakan. Kemudian yang terpenting adalah pahami fase vegetatif menggunakan pupuk apa, kemudian di fase generatif menggunakan pupuk apa. Oke teman-teman, silahkan ditonton videonya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya akan meracik pupuknya, kemudian apa saja yang saya perlukan untuk pemupukan kali ini. Ini teman-teman pupuk yang saya pergunakan, mungkin banyak ditentang oleh sahabat-sahabat tani yang lainnya. Yang pertama, saya menggunakan pupuk NPK 1616. Itu bagi kami pupuk NPK 1616 adalah pupuk seimbang. Jadi pupuk NPK Mutiara 1616 itu bisa dipergunakan di fase vegetatif
kemudian juga bisa dipergunakan di fase generatif seperti ini. Seperti kondisi tanaman cabai saya yang sudah mengeluarkan buahnya, bahkan sudah ada buahnya yang mungkin 2 minggu sampai 3 minggu lagi bisa dilakukan pemanenan. Ini pupuk yang saya pergunakan. Kemudian yang kedua, pupuk yang saya pergunakan adalah KCL. Untuk dosis NPK 1616 sendiri teman-teman, saya menggunakan 3 kilo itu untuk 6 jeligen ataupun 120 liter air. Kemudian untuk pupuk KCL nya saya menggunakan 1 kilo, jadi 4 kilo itu untuk 120 liter air, karena tempat pengocoran ataupun jerigen yang saya pergunakan itu 20 liter. Intinya seperti ini teman-teman. Jika teman-teman melakukan peracikan pupuk dengan dosis tinggi, yang dikurangi adalah segi pengocorannya. Biasanya normalnya pengocoran itu 100 ml air ataupun 150 ml air, bisa dikurangi menjadi 50 ml air teman-teman. Jadi cukup mudah, cukup gampang, cukup simple, jangan dipersulit sendiri. Kadang-kadang ada sebagian yang berkomentar pupuknya terlalu tinggi. Jika dosis peracikan itu pupuknya tinggi, dosisnya tinggi, kita kurangi melalui pengocorannya. Jika peracikannya itu dosisnya rendah, pengocorannya kita tambahkan. Jadi intinya seperti itu. Jadi jangan dipersulit. Pergunakanlah pupuk yang ada di sekitar teman-teman semua. Jangan melakukan perawatan tanaman cabai itu dengan pupuk yang macam-macam, yang aneh-aneh. Jika menggunakan NPK, udah seterusnya NPK, bisa ditambahkan pupuk yang mengandung kalium dan kalsiumnya saja teman-teman. Jadi seperti itu. Nanti ini saya larutkan. Mohon maaf, ini saya sudah mengaduknya dulu tadi. Tujuannya agar pupuk ini cepat cair teman-teman dan cepat larut, karena sudah saya lakukan perendaman terlebih dahulu. Sebenarnya bisa ditambah kalha, kemudian juga bisa ditambah asam umat, tapi untuk pemupukan kali ini saya tidak menambahkan asam umat ataupun kalha. Nanti rencana setelah musim penghujan itu tiba teman-teman, karena tanahnya sangat kering sekali. Kemudian untuk 1 gayung ini untuk 20 liter air. Jadi intinya saya tadi mengaduknya itu ataupun membuat racikannya itu 6 gayung nanti dibagi menjadi 6 jeligen ini. Oke teman-teman, mudah-mudahan video teman-teman paham apa yang kami maksud. Videonya sudah saya jelaskan semua dosisnya. Insya Allah video-video kami itu penjelasannya detail sekali teman-teman, tergantung teman-teman mau menyimak ataupun tidak. Jika sudah saya jelaskan, teman-teman menanyakan sesuatu yang saya jelaskan, itu pun juga akan percuma, karena video-video yang kami upload itu adalah video sendiri, jadi peracikan sendiri, kemudian pemupukannya sendiri. Makanya saya tidak kelihatan, terkecuali saya membuat video itu orang lain yang berkebun ataupun bercocok tanam, mungkin orangnya kelihatan. Tapi karena yang melakukan pemupukan saya sendiri, saya tidak mau membawa tripod ataupun alat-alat lainnya untuk buatan video. Jadi semua adalah alami. Apa yang saya lakukan itu yang selalu saya update di channel kami Heri Petani Indonesia. Nah, pengocorannya seperti ini teman-teman. Teman-teman pasti bisa. Pengocorannya dilakukan di lubang pemupukan, bukan di lubang tanamnya teman-teman. Karena ini saya menggunakan pupuk kimia NPK 1616 pupuk kimia, kemudian KCL pun juga pupuk kimia. Nanti hasilnya seperti apa teman-teman bisa lihat. Kadang-kadang kalau pemupukannya tidak saya tampilkan, nanti juga dikomplain kenapa cuma hanya bikin racikan. Kadang-kadang bikin racikan pemupukannya enggak saya tampilkan, nanti katanya juga cuma bikin pemupukan saja, racikannya tidak, walaupun sudah saya jelaskan. Padahal banyak video-video di sahabat-sahabat kami semua hanya berupa tutorial, itu pun juga tidak masalah. Sedangkan di sini videonya komplit, mulai peracikannya, pemupukannya, bahkan aktivitas apapun di kebun selalu saya upload ataupun saya unggah di channel kami Heri Petani Indonesia. Insya Allah jika untuk melakukan pemupukan teman-teman sudah pasti bisa semua. Dosisnya disesuaikan. Dalam arti disesuaikan itu apa teman-teman? Intinya tanaman yang sudah tinggi itu pupuknya
dikurangi, kemudian tanaman yang masih pendek pupuknya ataupun dosisnya ditambah. Jadi kadang-kadang itu pun juga dipermasalahkan, hanya kata-kata disesuaikan. Dalam arti sesuaikan itu adalah tanaman itu mempunyai tingkat kesuburan masing-masing. Kadang-kadang ada yang tinggi, ada yang pendek. Jadi yang pendek dosis ditambah, yang tinggi dosisnya dikurangi. Jadi tujuannya agar pertumbuhannya itu serempak, teman-teman. Itu yang disebut disesuaikan. Kemudian nanti setelah dilakukan pupukan ini, kalau sempat usahakan dilakukan penyiraman. Jika tidak sempat juga tidak jadi masalah. Yang penting dosisnya jangan terlalu tinggi. Itu saja teman-teman, sebenarnya cukup mudah. Silahkan ditonton videonya. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan minimal membawa manfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Apalagi sekarang harga cabai sudah mulai naik. Teman-teman harus rajin mengontrol tanamannya, bukan rajin memetik buah tanaman cabainya ataupun fokus ke pemanenannya, tapi juga harus fokus untuk melakukan perawatan, kontrol hama-hamanya. Jika nanti pergantian musim ataupun pergantian cuaca, tanaman sudah ada antisipasi, ada persiapan untuk menghadapi cuaca yang ekstrim. Ini teman-teman tata cara kami, silahkan ditonton videonya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, karena kami pun juga masih tahap pembelajaran. Siapa tahu sebagian dari pengalaman kami saya bagikan, mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat-sahabat tani semua. Oke teman-teman, pemupukan sudah selesai saya lakukan, dan nanti silahkan ditunggu sekitar 6-7 hari biasanya pupuk itu sudah ada perubahan. Saran buat teman-teman semua, jika melakukan pemupukan tanaman cabai itu jangan besoknya langsung dilihat, belum tentu besoknya itu sudah ada perubahannya. Jadi harus dilihat dulu, tunggu sampai 1 minggu biasanya baru ada perubahannya. Nanti akhirnya setelah besoknya dilihat belum ada perubahannya, teman-teman langsung melakukan pemupukan kembali. Nanti yang terjadi adalah over pupuk kimia, bukan membuat tanaman itu subur, tapi malah akan membuat tanaman itu terhambat pertumbuhannya. Dan ini untuk kondisi tanaman cabainya, alhamdulillah sudah mulai keluar buah pertama. Ini sudah keluar, nempel semua, alhamdulillah teman-teman, buah-buah pertama. Tapi kalau untuk kondisi tanamannya seperti ini, alhamdulillah ini termasuk lumayan subur, walaupun masih kekurangan air. Tapi berusaha untuk saya lakukan penyiraman walaupun hanya mengandalkan air subur teman-teman. Ini kondisi tanaman cabainya. Mudah-mudahan video-video yang kami bagikan bermanfaat. Dan nanti setelah batang bawahnya ini bersih, jika melakukan perempelan, teman-teman usahakan tangkainya ini ditinggalkan. Tujuannya apa? Agar tidak ada goresan pada batang tanaman cabainya. Jadi seperti itu. Kalau memang nanti ditarik seperti ini, nanti yang terjadi adalah ada luka di sini. Nanti akan masuk jamur ataupun virus-virus yang akan membuat tanaman cabai kita itu layu. Sering saya bilang, layu itu terjadi bukan karena layu fusarium, tapi terjadi karena kesalahan kita sendiri untuk melakukan perempelan ataupun melakukan bersihan daun-daun bawah tanpa mengikuti tata cara yang benar ataupun yang tepat teman-teman. Jadi yang saya lakukan seperti itu. Saya jika melakukan perempelan di bawah daun ini, jika batangnya ini masih hijau seperti ini, saya sisakan tangkainya. Tangkai daun ini saya sisakan, saya tidak mau menarik. Nanti yang terjadi di sininya akan luka teman-teman, karena ini masih muda. Kecuali kalau sudah batang seperti ini, sudah tua seperti ini bebas, jadi tidak ada bekas luka. Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat dari kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman.
Siapa tahu apa yang saya bagikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.